baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan Allahmu. Shalom, semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di mana saja, kiranya damai sejahtera Kristus berada pada saudara sekalian. Saat ini, mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menjaga pikiran, menjaga hati dan pikiran, supaya kita dapat melewati masa-masa yang sulit sekarang ini tetap di dalam damai sejahteranya. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa di mana badai virus corona melanda dunia dan juga melanda Indonesia, tapi Engkau Tuhan, Engkau tetap beserta kami, karena firman-Mu berjanji bahwa sekalipun kami berjalan melalui lembah kekelaman, Engkau tetap bersama kami, dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau belajar pada saat ini bagaimana supaya kami tetap memiliki pikiran yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hati kami selalu selaras dengan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap hati kami, menjelaskan kepada kami masing-masing, dan kami dapat hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, menjaga hati dan pikiran itu adalah yang perlu kita kerjakan pada saat ini.
Kalau kita lihat bahwa semua media membicarakan atau berisi topik terutama tentang berita tentang virus corona atau COVID-19, kita dapat membaca begitu banyak berita-berita yang dapat menimbulkan kecemasan, dan kita tahu bahwa kecemasan itu tidak baik untuk hidup kita. Karena kita tahu juga bahwa di dalam Amsal 12 ayat 25 katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Juga di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjaga hati dan pikiran, supaya di tengah banyaknya kabar buruk yang kita dengar, kita tetap dapat bertumbuh dalam pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Itu adalah nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5, yaitu supaya kita juga memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran dan hati kita? Mari kita lihat. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-2 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi untuk berbahagia kita perlu memperhatikan perenungan kita apa yang kita sukai untuk kita renungkan, yang kita pikirkan. Ada peribahasa katakan, you are what you think. Kamu adalah seperti yang kamu pikirkan. Di dalam Amsal 23 ayat 7, terjemahan bahasa Inggris katakan demikian, for as he thinks in his heart, so he is. Thinks artinya memikirkan berulang-ulang selama berhari-hari atau setiap hari, karena ini berupa present tense dalam bahasa Inggris. Jadi tidak hanya berpikir satu kali, tetapi berulang-ulang. Contoh yang terjadi pada orang minder. Orang yang minder, dia tidak berkarya apa-apa. Dia menutup diri, mudah merasa tertolak, tersinggung, malu, karena dia meyakini suatu hal yang menurut dia benar, yaitu hasil dari pikirannya. Dia berpikir selalu bahwa dia ini jelek, tidak menarik, bodoh, pasti banyak orang tidak suka. Yang tertanam di hati dan pikirannya itu menjadi keyakinannya. Jadilah dia orang yang tertutup, dan tanpa sadar dia sudah menutup diri untuk orang lain juga jangan mendekati dia. Tetapi puji Tuhan bahwa firman Tuhan bisa memberi pemulihan pikiran, memulihkan kepribadian yang tadinya malu dan minder menjadi pribadi yang sehat. Pada suatu saat, orang yang minder ini dengan bantuan seorang hamba Tuhan dalam satu komunitas pemahaman Alkitab, dia menemukan kebenaran sejati dari firman Tuhan. Kebenaran itu adalah, aku berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Dan berikutnya, aku diciptakan untuk satu tujuan. Dengan kebenaran ini, orang ini mulai memikirkan dan merenungkan hal ini. Membaca Alkitab dan menghafal ayat menjadi kesukaannya. Dan dia mulai menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ternyata, banyak hal yang didapati Tuhan telah karuniakan kepadanya. Perlahan-lahan hidupnya berubah menjadi penuh sukacita. Firman Tuhan mengubah hidupnya menjadi penuh makna. Mazmur 1 ayat 1-2 telah dilakukannya, yaitu suka akan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan hidupnya mengalami kebahagiaan. Orang ini adalah saya sendiri. Saya pernah mengalami hidup sebagai orang minder, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi firman Tuhan mengubah hidup saya.
Puji Tuhan. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara menjaga hati dan pikiran yang telah diubahkan Tuhan ini, telah dipulihkan. Kita perlu menjaga, kita perlu merawat. Pertama, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Seperti di dalam Amsal 4 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan segala itu artinya kita perlu usaha yang maksimal untuk kita menjaga hati kita agar tidak diracuni oleh hal-hal yang tidak benar. Kedua, pikirkan hal yang benar. Pikirkan hal yang benar seperti di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana kita bisa memilih untuk memikirkan? Setiap hari kita membaca di medsos, di WA, di berita-berita, di mana-mana kita mendapat masukan yang sangat banyak. Pilihlah untuk dipikirkan apa yang baik. Carilah, ujilah segala sesuatu. Kita hindarkan diri kita dari berita-berita yang bohong, dari hoax. Tetapi mari kita arahkan pikiran kita kepada kebenaran. Dan tidak ada kebenaran yang sesungguhnya selain dari firman Tuhan. Berikan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu setiap hari. Hiduplah maksimal setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Maka pasti hati dan pikiran kita akan terpelihara di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan hidup berkemenangan. Di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, kalau kita sudah mengetahui, mengenal kebenaran, mengerti tentang apa yang benar, apa yang baik, maka nasihat Paulus, apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, lakukan itu. Karena walaupun kita menghafal banyak ayat, walaupun kita sudah membaca Alkitab dari depan sampai belakang berkali-kali, tapi kalau kita tidak melaksanakannya, kita tidak mempraktekkannya, maka kita tidak akan mendapat hasil apa-apa. Bahkan Yakobus mengatakan kita membohongi diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman. Marilah kita menjaga hati kita, supaya hati kita selalu diisi dengan kebenaran-kebenaran firman. Marilah kita menjaga pikiran kita. Kalau pikiran kita menjadi khawatir, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita. Filipi 4 ayat 6-7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita khawatir, cepat-cepat kita berdoa, nyatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita mohon hikmat-Nya untuk kita bisa mengatasi apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan jangan lupa dikatakan mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, hati kita akan berubah dari cemas menjadi sukacita, oleh karena ucapan syukur itu dapat mengubah situasi yang susah menjadi penuh harapan bahwa ada Tuhan yang akan mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi COVID-19 ini ada Tuhan yang akan bekerja, ada Tuhan yang memelihara kita sehingga kita akan baik-baik saja. Kita yakin bahwa Tuhan telah berjanji bahwa aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan, mengisi hati pikiran kita dengan keyakinan itu bahwa Tuhan
berjanji akan selalu bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga hati dan pikiran kami dengan baik, sehingga dapat tetap bersuka cita sekalipun di tengah keadaan yang sulit. Tolonglah kami supaya kami dapat membaca firman Tuhan dan meresapi kebenarannya dan mengalami perubahan hidup. Tolonglah kami agar tetap dapat menjadi berkat sekalipun di tengah badai corona ini. Berkatilah para medis yang berjuang menyembuhkan pasien-pasien corona. Berkatilah Presiden kami, Bapak Jokowi, juga seluruh staf pemerintah. Beri hikmat kepada para pemimpin kami untuk bisa menemukan solusi yang tepat bagi negeri kami di tengah-tengah kesulitan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak adanya pandemi ini. Tuhan, peliharalah mereka dan cukupilah kebutuhan mereka. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan agar tetap kuat dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Dalam segala hal biarlah Injil tetap diberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan selalu di dalam segala hal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.